Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun wal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Islam sini beserta pengurus yayasan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh jajaran asatidzah. Tidak lupa yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid nopo wali santri, Pak? Wali murid, KBIT, RAIT, SDIT, TK, TK, KBIT, TKIT, SDIT, Al-Islam sini. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin sedaya kemawon rahimakumullah. Alhamdulillah, mengingatkan kembali untuk senantiasa bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi yang cerah ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Ini bukti Allah masih menganugerahkan kepada kita keimanan. Kita buktikan iman kita dengan ibadah. Pagi ini wujudipun menunaikan amanah Allah Azza wa Jalla, yaitu terkait dengan pendidikan putra putri penjenengan sing pun jenengan titipke ten Yayasan Al-Islam, ngoten nggih. Saking KBIT, TKIT ngantos SDIT. Niki nedahaken Bapak Ibu insyaallah nglenggono dadi wong tuwa niku ndek kewajiban mengelola tarbiyah pendidikan masalah anak. Ini harus disadari dulu Bapak Ibu, bahwa tugas orang tua kepada anak itu kalau saya simpulkan satu saja, tidak usah banyak-banyak, satu saja lah. Sesuai dengan pesan Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au nasiranihi au majisanihi. Kabeh bayi sing lahir kuwi fitrah. Mula wong tuane loro yang menjadikan tadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Fitrah di sini tidak disebut kecuali para ulama mensyarah taslim. Jadi kalau saya letterlekan sesuai dengan penjelasan para ulama, kullu mauludin yuladu ala fitrah, kabeh bayi sing lahir kuwi Islam. Mula sing ngrusak keislaman bayi kuwi wong tuane. Ngantek jalari bayi kuwi mau sampeyan dadi bocah Yahudi, Nasrani, Majusi. Dari sini Bapak Ibu saya simpulkan tugas orang tua kepada anaknya satu saja, menjaga fitrah anak. Bagaimana anak itu lahir Islam, nanti dewasa Islam, terus nikah ya Islam, berumah tangga Islam, tuwek Islam, matine Islam. Abot no pandang Pak Bu? Abot no pandang? Siji tok lho. Sampeyan rakon mikir rezeki. Jadi rasah mikir rezekine anak, betul? Rezekine anakmu sing mikir sapa? Allah Azza wa Jalla. Jangan kalah dengan sesepuh-sesepuh kita dulu. Wende prinsip dalam hidupnya. Oke anak, oke. Kene cek kelingan ya nyambung ya. Ning mbok nek cah saiki do ngeyel. Salahe ngeyel, oke anak tele-tele, akhirnya tele-tele. Nomor 1 SMPIT, nomor 2 SDIT, nomor 3 TKIT, nomor 4 KBIT. Tele-tele ra. Ya wis, nasakno. Karena prinsipku berubah, kalah dengan prinsip sesepuh-sesepuh dulu kita.
akeh anak, akeh rezekine. Mereka yakin kok dengan tauhid rububiyahnya bahwa anak itu lahir nggawa rezeki dhewe-dhewe. Maka saya simpulkan, tugas wong tua rasa akeh-akeh siji wae lah, jaga fitrah anak. Tadi jawabannya kok rung bareng ya. Abot apa enteng? Semoga dimudahkan Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, tarbiyah auladiyah, pendidikan anak niku tugasnya sinten? Non? Sik balani. Pendidikan anak niku tugasnya sinten? Orang tua. Kok anakmu dadak mbok titipe ning Al Islami do ngopo? Non? Sik kok blegendak-blegenduk mau kompak kok tugas apa wong tua? Lah tak tekoni, kok anakmu dadak mbok titipke ten Al Islam niku ngopo? Oh, ora iso dhewe, masyaallah. Ini jawaban yang bener Bapak Ibu. Jawaban bener. Tapi prinsip pertama-utama jenengan kudu sadar sih, pendidikan anak panjenengan itu tugas tanggung jawab panjenengan. Ngoten nggih? Maka ketika nek saya kok bukan jenengan ra pinter ki ora, Pak. Karena jenengan menunaikan kewajiban yang lain. Contohnya bapak-bapak menunaikan kewajiban yang lain, bermaisha, golek nafkah atau bekerja, betul Pak? Nah berarti bapak-bapak sing teko iki sing nganggur-nganggur nggih. Nek ngendi-endi lho anggere kajian wali murid, kajian wali santri sing akeh kok ibu-ibu iki lho. Padahal jenenge ibu karat orang ditanggung jawab untuk pendidikan anaknya loh. Sing ditanggung jawab itu bapak-bapak. Maaf, bapak-bapak sing rawuh iki bojone ya dijak teko, Pak. Jempol, Pak. Barakallahu fikum nggih. Tapi sing ibu-ibu rawuh kae urung karuan bapake teko, betul? Sip, kerasan jawab. Sik ibu-ibu datang ke Al Islam ini apa ya pancen jenengan itu didhawuhi dikei mandat karo bojomu, Bu? Loh, iki standar tambah karo-karoan to. Iki tugase bapak. Lah kok ibu ra dikek mandat kok ya semrintil iki karepmu piye? Ibu ora mau kelam. Jadi tarbiyah anak, pendidikan anak itu tugas bapak, ayah. Ketika ayah menunaikan kewajiban yang lain, yang itu juga diperintahkan Allah untuk bermaisha, mencari nafkah, nyambut gawe, itu bisa dimandatkan kepada istrinya. Mula kudune ibu sing rawuh niki mau wis dikeki mandat diuling sing kakung, "Ma, bapak arep kerja. Aku wakilono pengajian wali murid." Kudune ngono. Terus ibu pun jawab, "Siap, Pak. Wani piro?" Berarti nek ibu semrindil mangkat dhewe dipastikan ibu ora disangoni bojone, betul? Lah kandhani kok. Mula jembok baleni ya, Bu ya. Ngentenono dawuhe bojomu. Ora dari yayasan, dari sekolahan. Ini yang diundangi bapak-bapak apa? Ibu-ibu apa? Bapak ibu? Bapak ibu? Masyaallah. Iki sing teko ibu tok sak menembane lho. Berarti kan pengurus iki pede banget ya, wah ngundang bapak ibu paling kok sing teko ibu tok, ngono ta? Terus nyatane tenan. Aja-aja sing teko bapak-bapak iki malah pengurus iki. Pengurus pas sing diurusi. Ini pertama dan utama Bapak Ibu. Jadi karena bapak-bapak menunaikan kewajiban Allah dari sisi yang lain, akhirnya bapak memberikan mandat kepada istrinya. Istrinya juga menunaikan kewajiban yang lain, ngomong anak liyane, maka dititipke kepada sekolahan dan jenengan menjatuhkan pilihan di Al-Islam. Jadi Bapak Ibu ini harus sadari dulu untuk apa? Keberhasilan pendidikan anak-anak panjenengan. Tanpa kesadaran itu, maaf, wong tua itu 100% jaga pendidikan anaknya kepada sekolahan, dan ini salah besar. Akhirnya ketika ada buku penghubung, maaf kalau di sini apa ya? Buku penghubung juga namanya. Buku penghubung kalau di sekolahan itu adalah mutabaah. Ada tugas-tugas,
ada informasi-informasi, terus tugas anak yang harus ditemani orang tua, terus ada laporan kegiatan anak di rumah, itu para wali itu tidak ngresulo. Iya, sing sekolah anak ayo wong tuwek melu repot loh. Nah ini berangkat daripada awal pemahaman yang salah ketika Bapak Ibu menganggap pendidikan anak panjenengan diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan yang jenengan pilih, dalam hal ini adalah Al-Islam. Itu salah besar Pak Bu, salah besar. Maka harus adanya kerjasama atau sinkronisasi antara wali murid dengan para asatidah berikut pengurus yang berada di dalamnya, baru nanti so matching. Bapak Ibu rahmatullah, sekali lagi ini yang harus jenengan sadari bahwa tugas orang tua adalah menjaga fitrah anak. Maka semoga pilihan Bapak Ibu wali murid KBIT, TKIT dan SDIT ini tidak salah. Tidak salah. Kalau tadi prestasinya mendapatkan piala kabupaten ya Pak ya, di bidang olahraga ya. Nah, saya tadi dengar sempat ini ada program khusus SD Tahfidz ya. Namanya apa? SD khusus Tahfidz ya, SDIT Tahfidz ya. Sudah tahun kedua ya. Nah, semoga ini nanti juga menjadi andalan Bapak Ibu, karena sebagaimana rekomendasi dari Nabi, jadi tarbiyah alamin hajin nubuwah, ilmu itu sebenarnya ada 3. Al ilmu salasun wa masiwadhalika fadlun. Ilmu itu hanya 3. Selain itu pelengkap. Apa itu? Ayatun muhkamatun, Al-Quran. Jadi ayat-ayat yang membahas tentang hukum-hukum dalam Al-Quran. Wa sunnatun qa'imatun, sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang harus ditegakkan. Yang ketiga faro'idatul adilah. Faro'id. Nah, faro'id ini aljabarnya Islam. Selain itu nanti pelengkap. Bahkan ilmu selain itu sudah include masuk di dalamnya, termasuk dalam tadi ada anak-anak kita, anak-anak penjenengan diajari masalah olahraga, itu sudah masuk di dalam ayatun muhkamatun, sunnatun qa'imatun, sudah ada. Nanti ketika dunia perhitungan, matematika dan sebagainya masuk dalam faroid, ini aljabarnya Islam, yaitu faroid. Bapak Ibu, selain itu nanti adalah pelengkap ya. Monggo Bapak Ibu mengacu yang pokok-pokok, insya Allah nanti bonus-bonus itu kan mengikuti sendiri. Maka saya bersyukur tadi mendapatkan info dari pengurus bahwa ini sudah ada terobosan SDIT Tahfidz, walaupun baru kelas kedua. Targetnya ada berapa? Targetnya bisa mencapai berapa juz Pak? Lulus? Minimal 5 juz. Sallallahu lakum wa barakallahu lakum. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah berkahi. TK Tahfidz juga ada. Kalau di area Bekonang alhamdulillah TK Tahfidz, MI Tahfidz sudah banyak. Pengalaman dulu anak itu di TK Tahfidz sudah 2 juz. Jadi juz 30 dan 29. Ini masuk SD Tahfidz nanti targetnya minimal 6 juz. Jadi 1 tahun 1 juz. Rata-rata kelas 4 itu sudah mencapai 5 juz. Jadi insya Allah target semoga terpenuhi sebagaimana targetnya SDIT Tahfidz Al-Islam sini. Minimal 5 juz ya. Kalau ditargetkan 1 tahun 1 juz insya Allah nyampe Pak. Dan Bapak Ibu jangan nganggap ini memforsir anak. Justru anak kita di usia-usia seperti itu adalah masa-masa keemasan mereka. Kadang mereka itu nggak ngapalnya aja, cuman tasmi' mendengarkan itu bisa hafal sendiri. Itu Masya Allah luar biasa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan wirasa mesake, justru ini peluang. Mereka itu ngapal itu kadang nggak serius seperti kita, tapi sudah Masya Allah berikan kemudian karena masih bersih hatinya, masih bersih akalnya. Jadi sangat mudah untuk menerima dan kuat hafal Quran. Al ilmu nurun la yahdilil asi, itu dalilnya. Ilmu itu adalah cahaya yang tidak akan masuk ke dalam dada orang yang penuh dengan kemaksiatan. Sementara anak-anak kita insya Allah masih bersih daripada kemaksiatan. Maka saya sering mendengarkan keluhan bapak-bapak dan ibu-ibu, kula ngapalke cepet tapi ya cepet ilange. Berarti kuwi ketoke ya kok yang dosane itu kan. Bayangkan Imam Al-Auza'i itu gara-gara melihat rambut
seorang wanita itu hafalan 10 juznya hilang. Maaf, Al-Waqi'. Imam Al-Waqi' itu muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Itu gara-gara melihat rambut seorang wanita hafalannya 10 juz hilang. Makanya saya nggak heran ketika bapak ibu ngapalke cepet tapi hilangnya yuk cepet. Sekarang sing dilihat ora gur trimo rambut. Sak gulu-gulune ketok kabeh. Betul? Padahal rambut saja tidak aurat, apalagi gulu. Apalagi lebih dari itu. Mulane Al-Qur'an beredar itu yo wajar. Maka Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu kaul asar nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau adalah pecinta ilmu, maka beliau memberikan nasihat bagi para penuntut ilmu, dan dalam ini kita sampaikan kepada para wali murid agar nanti bisa diterapkan kepada anak-anaknya. Ya akhi, lan tanalu ilma illa bisittatin saunabbiuka bitakwiliha. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, lan tanalu ilma, sekali-kali tidak akan bisa dicapai ilmu itu illa bisittatin, kecuali dengan 6 syarat. Jadi ilmu nggak akan sampai, ilmu rampung ini kecekel kecuali nganggo syarat 6. Saunabbiuka bitakwiliha. Akan aku jelaskan takwilnya 6 itu apa. Yang pertama Bapak Ibu, bidakain. Ilmu itu akan bisa diraih dengan daka, itu kecerdasan. Dan kecerdasan ini prinsipnya bisa diasah. Kecerdasan itu bukan barang bawaan. Bahkan kita semua dipastikan dulu nggak ada yang cerdas, betul? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Surat An-Nahl. Lan Allah sing wis ngetokke kowe kabeh saka wetenge ibumu kondisine ra ngerti apa-apa. Ada bapak ibu dulu kelingan lahir ceprot langsung awas ngono. Langsung pinter. Medeni wong, Bu. Wah, metumu kok Jalan Jenderal Sudirman ngerti kabeh. Jalan Jenderal Sudirman itu jalan protokol. Tidak ada yang tahu, Pak. Selanjutnya Allah berikan anugerah berupa pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ini bukti bahwa semua orang itu dulu lahirnya itu bodoh. Ya, jadi kecerdasan itu bukan modal dasar, Pak Bu, tapi kecerdasan sesuatu yang harus diasah. Terkait dengan kemampuan ulumuddin, kemampuan Al-Quran, sekarang kondisi realita banyak, Pak Bu. Jangan bisa browsing, bisa searching, teko Mbah Google. Cah idiot saja sekarang banyak yang bisa hafal Quran. Idiot loh. Tahu idiot? Jawabannya pekok. Nek pekok kan santai wong to. Sayang, maaf dulu sayang. Seperti itu. Nek toto enggak belas ra pengin. Ngono ki jenenge idiot alias pekok. Idiot pekok loh Pak Bu, bisa hafal Quran 30 juz, cah miring-miring gini. Bisa hafal Quran 30 juz kan apa? Diasah. Bahkan para ilmuwan sudah mengadakan penelitian yang bertahun-tahun. Ternyata anak itu sejak di dalam rahim ibu sudah bisa diasah kecerdasannya. Salah satu di antara tips Ustadz Adi Hidayat, ketika anak penjenengan itu pengen jadi hafid hafidoh, harus diasah di pola, Pak Bu. Sejak di dalam rahim, hamil bulan pertama, bosan nyidam ya. Nyidam ibu itu anak itu sudah dibiasakan mendengarkan murotal Quran 1 juz putar terus selama 1 bulan. Juz 1. Nanti bulan kedua juz 2. Bulan ketiga ulangi juz 1 dan 2 di bulan-bulan ini. Begitu seterusnya. Itu masih di dalam rahim. Nanti begitu anak itu lahir, ibarat dia itu 1 chip atau kartu memori, Bapak Ibu, itu sudah penuh isinya dari dalam. Masuk di luar itu tinggal ngetokke cul.
Ini pun sudah diteliti oleh para pakar ilmuwan Jepang. Anak itu di dalam rahim itu sudah bisa diasah, sudah bisa kontak, bisa reaksi dengan alam di luar. Jangankan anak, yaitu manusia yang ada nyawanya. Sementara benda mati aja, apakah itu tumbuhan, apakah itu air, itu bisa ngefek ketika mendapatkan sentuhan-sentuhan dari alam sekitarnya. Contoh, cuman mereka malu aja ngomong dengan ada reaksi dengan Quran. Ketika bunga itu sering dikumandangkan suara-suara musik jazz. Rock. Itu bunga itu Bu, struktur bunganya itu akan berantakan. Acak-acakan, warnanya itu jebret. Jadi ora sejuk dipandang mata. Tapi ketika bunga itu, daun itu dikumandangkan, sering didengarkan dengan musik-musik simfoni, lekuk-lekuknya akan semakin indah, warnanya akan semakin menyenangkan pandangan mata. Tahu musik simfoni Pak Bu? Saya pakai jadi alunan musiknya itu seolah beraturan. Itu wong Jepang karena malu. Bagaimana ketika bunga itu diperdengarkan suara Al-Quran? Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Ini tidak hanya sebatas keindahan intonasi, keindahan jawane ora gur mergo guru lagune. Guru lagu ngerti? Jatuhnya suara di akhir itu Masya Allah luar biasa itu Quran itu. Tapi di dalamnya terkandung makna yang tidak mungkin bisa dirangkai dan dibuat oleh bahkan seluruh manusia. Fa in kuntum fi raibim mimma nazzalna fa'tu bisuratim mislihi fad'u syuhada'akum min dunillah. Kalau kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran, maka silahkan kau buat satu surat saja semisal Al-Quran. Kau kumpulkan seluruh manusia selain Allah. Nah isondang. Ini maknanya luar biasa Al-Quran Pak Bu. Bagaimana ketika bunga itu sering diperdengarkan suara Al-Quran. Lawang dengan musik simfoni aja sudah lekuk-lekuk bunganya sudah beraturan, warnanya semakin indah, cerah. Tapi dengan musik jazz, musik rock, amburadul. Bagaimana ketika ibu-ibu hamil kok sering anaknya disetelke campur sari. Lali janjine sajake mangkelake. Piye coba engko? Engko ya lali janjine tenan, kon salat moh, kon ngaji moh, kon poso moh. Padahal dia sudah berjanji kepada Allah, alastu bi rabbikum qalu bala sayyidina. Bapak Ibu, ini tadi zakat, kecerdasan itu tidak muncul dengan sendirinya, bukan model dari Allah, tapi zakat itu sesuatu yang bisa diasah. Maaf, saya sampaikan tadi, bahkan cah pekok, cah idiot pun bisa hafal Quran 30 juz. Silahkan jenengan browsing kalau nggak percaya. Saya tidak ngomong kosong. Yang kedua, dakaun hirsun. Hirsun itu rakus atau tamak dengan ilmu. Jadi serba kurang, anaknya kurang tok terkait dalam hal ilmu. Itu nanti akan didapatkan. Tidak pernah merasa cukup. Dan itulah hakikat ilmu Bapak Ibu. Seandainya tumbuh-tumbuhan ini menjadi kertas dan lautan menjadi tinta untuk menulis ilmu Allah, niscaya tidak akan cukup. Tadi syarat untuk menggapai ilmu yang kedua itu khirsun, itu rakus, tamak, jawabannya apa Pak? Pokoknya orang dirasa terima gitu loh. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu. Apa? Apa bahasanya sini apa? Hah? Ngetawa, Masya Allah. Orang enek ngetawa sing apik ke Jawa jijik ngetawa terhadap ilmu.
Yang kedua, ngetawa terhadap enek wong sugih kok dermawan kuwi ora oleh. Liyane kuwi ora oleh. Sing oleh gur ngetawa kuwi tok. Dene enek wong sugih kok dermawan jenengan melu ngetawa oleh ngono. Melu rakus, melu tamak oleh. Aku kaya kae kenen. Ilmu juga begitu Pak Bu. Itu yang kedua. Lah, tanamkan ini kepada anak-anak kita. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu. Tentunya ini butuh teknik-teknik dan kepiawaian orang tua untuk memberikan cas kepada anaknya. Piye anake gen ra trimo dengan hasilnya sudah mereka raih. Pulang sekolah kok dapat nilai ujian 8. Sayang, kamu kalau lebih rajin lagi pasti nilaimu mumtaz dapat 10. Dia kan semangat. Hanya oh ya, aku kurang rajin. Begitu belajarnya rajin kok entuk 10. Wah, tenan toh. Terus piye? Untuk 11 ngono. Ini perlu, bukan malah semangat rakusnya anak kita dalam ilmu malah dipatahkan. Ini orang tua nanti kerja sama, begitu pulang sampai di rumah kok bawa hasil ujian atau ulangannya kok mengecewakan orang tua, mengecewakan anak, membuat anak sedih, nilainya kok di bawah nilai 5 ya apa? Terbaik di antara terburuk nggih. Ya, 5. Terbaik di antara yang terburuk dan terburuk di antara yang terbaik kan 5. Nek 6 kan sudah baik itu. Nek 5 itu terbaik dan wis mulai kok nggo biji 5, tekan omah buete kok, "Ayo, ulangane pundi? Mama pengen lihat." "Anu, Ma, tadi temanku Mama pengen lihat. Temanku tadi nakal loh Ma, aku pas garap dijak omongan bae loh Ma." "Mana? Mama pengen lihat." "Anu Ma, anu. Mama pengen lihat." Jengkel toh. Wis pucet Bu. Ditutuke. "Ini Ma entuk 5." Ya Allah. Ngene iki akibate gur dolanan HP wae. Kon sinau dolan HP. Bijimu 5 piye? Loh malahan. Akhirnya dia nggak semangat lagi Bapak Ibu. Dia menjadi patah semangat. Oh berarti aku cah pekok ya. Oh untung anak murah orang meletik benar betul. Mah, nek aku berarti aku anak wong ya. Ngono piye coba? Jangan. Begitu lihat anaknya itu 5 Bu, dia berikan kepada bapak ibunya dengan sedih, dengan takut, dengan penyesalan, langsung diangkat moralnya biar dia semangat. "Mana sayang?" "Anu Ma, tadi temanku tadi ngajak gue." "Mana? Nilainya mana?" "Nggak apa-apa, Mama pengen lihat." "Aku dapat 5 Ma." "Dapat 5? Alhamdulillah, anakku pinter, anakku hebat." Yakin Bu Dian domblong. "Aku untuk 5 kok Mama seneng ya. Kok papaku seneng ya." Terus lanjutkan, "Anakku yang hebat, anakku yang pinter. Tuh, kamu loh Nak, jarang belajar aja dapat 5. Apalagi kalau kamu belajar, pasti kamu dapat 8. Terbelalak dia Bu. Oh iya ya, berarti aku pinter ya. Belas rasinau loh untuk 5 loh. Cah pinter apa cah pekok Bu? Rasinau belas untuk 5, pinter apa pekok? Pinter gitu loh. Nek pekok iki wis sinau untuk 2 ngono lho. Kuwi pekok. Lah ora sinau untuk 5 lho. Coba, ini untuk menumbuhkan semangat anak kita, Pak Bu. Bagaimanapun juga apapun prestasi anak kita, dia sudah berusaha yang terbaik. Harus kita berikan reward. Kita berikan aplaus, kita berikan pujian, kita berikan hadiah. Pokoknya Bapak Ibu anak untuk 5 dikai hadiah. Ngacung. Mari kemeropok tatat. Tuh. Ini tumbuhkan rakusnya anak-anak kita terhadap ilmu. Yang ketiga, bidakain, bihirsin, wabi ijtihadin. Ijtihad itu bersungguh-sungguh. Di antara bersungguh-sungguh ya kalau anak-anak kita ngangsu kawruh di al-Islam ini Bapak Ibu, agar mereka itu ya orang gelong-geling karena semangatnya tadi dipatahkan atau patah semangat, akhirnya kesel sidik ngomong loro,
Aku ora masuk ya mayo ngopo perutku lho Mas sakit. Padahal rong sarapan. Luwe. Tanamkan sikap untuk bersungguh-sungguh. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang memberikan motivasi kepada mereka agar mereka tuh ijtihad, bersungguh-sungguh, mujahadah. Yang keempat, bimalin. Bapak Ibu, ilmu itu bisa diraih dengan harta. Tidak bisa tidak. Wong Jawa lho punya falsafah hidup, jerba suki mawa panas. Beyo, ngertos beyo? Napa beyo? Wong nek pengen mulya kudu nganggo ragat. Nah ini Bapak Ibu, termasuk ibundanya Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau itu memberikan asar ilmu bisa diraih dengan harta. Ibundanya Imam Syafi'i itu untuk membelikan kertas si Syafi'i belajar itu sampai diriwangi menggadaikan selendangnya loh, menggadaikan kainnya loh Pak Bu. Jadi kain sing nggo kudungan kuwi digadekke nggo tuku kertas nggo anake sekolah. Jadi cari pinjaman agunane kain. Itu bundanya Imam Syafi'i. Jadi nek wong jojer pasuki mau beyo, pengen mulya butuh ragat. Maka Bapak Ibu jangan pernah merasa kehilangan. Jangan pernah menganggap sekolah larang. Ketika hasilnya untuk membentengi fitrah anak-anak kita. Ini penting Pak Bu. Pada masa saya pernah mendapatkan kisah dalam kitab Tarbiyah Auladiyah fil Islam, Dr. Abdullah Nasih Olwan ya. Itu ada jilid 1, jilid 2. Ada seorang gubernur Pak Bu, di situ disampaikan kisah ini. Dia menitipkan sang gubernur itu anaknya kepada seorang syekh, pada seorang ustadz. Ya nek saya kan sekolah lah, di sekolah kan neng syekh, neng ustadz, neng syekh, ulama. Gubernur ini menyempatkan diri setiap pekan tuh anaknya dikunjungi Pak Bu. Untuk tanya, wahai syekh, anakmu sudah bisa apa selama sebulan di sini syekh? Dijawab sama syekhnya, alhamdulillah Pak Gubernur, anak anda sudah bisa hafal Al-Fatihah, sudah tahu artinya dan tahu tafsirnya Al-Fatihah. Saking senengnya sang gubernur Pak Bu, si syekh ustadz tadi diberi hadiah. Maaf, hadiah bukan gaji loh ya. Kalau gaji itu sudah kesepakatan dengan nominal, kayak jasa. Tapi hadiah bukan. Dikasih hadiah apa? 40 ekor kambing. Wah nek wedhus ora patek tertarik. Coba di sini wedhus sing patut nggo kurban rega pira, Pak? 2,5 nggih. Nek 2 juta ketoke ya patut-patutan ya Pak ya, 2 juta. 2,5 juta sepakat nggih? Silahkan dikalikan. 2,5 juta kali 40 berapa, Pak? Hah? 100 apa? 100 juta. Itu anaknya hafal Al-Fatihah, terjemahan dan tafsirnya, dikasih hadiah 100 juta. Kalau dalam kisah kan 40 ekor kambing. Apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Bagaimana ketika anak jenengan nanti lulus di SD IT Tahfidz Al-Islam hafal 5 juz, itu sudah berapa surat? Maaf, Bapak Ibu wani piro? Carane ngono bangkrut no tatat no. Anane sing ngeyel, carane ngono ustate mau mulang. Lah ngopo? Pilih angon wedhus. Al-Fatihah wedhus 40 lho. Loh, nek juz 30 aja berapa surat ki Pak? Dikalikan 40. Ustaznya mesti ora gelem mulang kok. Jadi pengusaha wedhus. Alasan itulah maka Bapak Ibu ranek sing kaya hadiah Ustaz wedhus ngono to. Monggo ini jangan jadikan jangan jadikan gambaran Bapak Ibu rahmatullah. Jadi ranek rugine jenengan saya itu ragat nyekolah ke anake. Kasus tidak sedikit terjadi, nyekolah ke anake di sekolah pilihan. Sekolah pilihan lo ya, bukan sak-sake lo ya. Sekolah pilihan orang tua. Alasane bayarane larang. Akhirnya ngenyang. Dikai keringanan, bayare telat. Maaf SD IT sini ada jatah makan siang enggak?
Padahal anak iku mangane akeh dhewe. Coba, wis bayare ngenyang, terus telat-telat, anake mangane akeh dhewe. Ngono ki ya pengen di anak sing soleh solihah ning SDIT Al Islam sine ngono ya pengen. Ngene iki maaf nek Jawa istilahnya gegeden ya kurang ambruk, Pak Bu. Al jaza min jinsil amal. Hasil itu tergantung usaha. Al jaza ala qadril masaqah. Hasil itu sebanding lurus dengan kepayahan. Jenengan nek ngrasake Pak Bu, neng Al Islam sine iki mbayare larang, insyaallah hasil anakmu yo ora ecek-ecek. Tahu ecek-ecek? Ini bahasa Bekunange. Apa sini apa? Ora embyeh-embyeh. Insyaallah dijumbuh kene lho Bu. Lah nek mbayare larang hasilnya embyeh-embyeh yo mbok rasa golek kene sekolah pilihan. Sekolah sak-sake wae. Pokoke nek sekolah sak-sake. Lah ya ora enek to. Ini pilihan panjenengan. Saya yakin sudah mengalami beberapa pertimbangan. Betul Pak Bu? Neng apa jenengan kok nyengulahke anake jenengan ning Al-Islam? Sini. Mesti kan ada pertimbangan-pertimbangan. Harapannya neng kene mutune kualitasnya bagus gitu toh. Diimbangi Pak Bu. Masa kualitas bagus kok murahani piye? Ya murah boleh tapi jangan murahan ya Pak ya. Murah boleh tapi jangan murahan. Ini kasus Pak Bu yang saya dengarkan tuh di teman-teman pengurus pondok. Mula rata-rata kebanyakan pondok-pondok sing diurusi kanca-kanca kabeh diutang. Al-Islam punya diutang Pak. Kita izin kita arep ngomong ya. Lho Pak Bu, jenengan mang mirengke pengurus. Suatu ketika nanti dilaporkan, Bapak Ibu, ini keuangan Al-Islam sini minus 25 juta. Ngono apa Pak? Aja izin. Sementara itu bukan untuk memperkaya diri pribadi, pengurus, diri pribadi, asatidah, bukan kok. Untuk operasional lembaga pendidikan Al-Islam ini jangan malu nyampaikan utang. Biar nanti bapak-bapak, ibu wali santri itu bisa menjadi semangat. Oh, goro-goro gue minter ke anakku, ternyata pengurus ngantuk direwangi utang. Kita buka Pak, jujur. Al-Islam diutang ora? Nah? Lho Pak Bu, gadah. Ini rung diumumke to pirane? Maaf. Ini sentuhan buat penjenengan Bapak Ibu sebagai wali murid. Di pondok-pondok kasihnya gitu, wis ngenyang-ngenyang, bayarnya telat-telat. Sampai saya menemui loh di Praduli. Ada wali itu ke rumah saya mau ngisi wali matul urus anaknya. Anaknya itu hafidhoh, hafal Quran 30 juz. Dia ngomong, anak saya tat di ulusan di Matafid tidak dapat ijazah. Lah kenapa Pak? Lah saya belum bayar kok. Pasti bayarnya rong lunas itu loh. Astagfirullahaladzim. Anakmu baca dadi cah solihah rong bayar. Lah paling ra entuk ijazah tat. Bukan paling gak entuk ijazah Pak Bu. Pak antumin dolim tak ngono iki. Kowe iki dolim. Anakmu baca apal 30 juz, baca dadi cah solihah wis arep 5 sisan. Kok urung lunas bayare. Alasane gur, alah paring ijazah ra dijikuk mbok karepe. Ini kedoliman. Akhirnya sampean kudu mara ning Pak Mudir. Mara dhewe tak terke ayo ngomong. Kalau tak dewi mawon Pak. Oke, 3 hari Pak sebelum menang dadi nganten. Tak tunggu jawabanmu. Hasilnya komunikasi karo mudire apa? Akhirnya anake loro lho Pak Bu, hafidhoh, hafal Quran 30 juz kabeh. Urung bayar kabeh mergo jasa ra dikek kabeh to. Ternyata bayar kabeh. Hasilnya apa? Laporan tat saya suruh ngangsur setiap bulan berapa mampune anak saya satu aja, yang satu dibebaske. Lho, penake kaya ngono lho. Ora gelem ngomong. Ra gelem komunikasi. Wong anake solihah kok ra mbayar iki apa ya enek. Alasane paling ra entuk ijazah. Iya ra entuk ijazah ra apa-apa, ijazah ra penting, tapi anakmu bacot dadi cah solihah. Jadi pengorbanan asatidah selama ini tidak kau hargai sama sekali. Bayangkan dulu ada seorang pejabat itu anaknya hafal Fatihah, ustadznya dikasih ada 40 ekor kambing. Bapak Ibu, ini jadi catatan. Nanti ilmu bisa ada dengan harta. Bahkan, monggo, dengan pengalaman ini, dengan balik asumsi saat selama ini.
ragat anak iki gen anake utama, soleh solihah, aja golek ngirit tapi mang golek boros. Wanira. Ngenyango karo penguruse, karo ustate anu tat mriki sing njaluk keringanan tiyang pinten tat? Nggih, ketok enek cah 250 enak ya. Lho. Muridé pira njaluk keringanan 250 iki? Cah 15 ngono wae. Anu tat kula tak nyuwun cah siji, mengke waline wani kuwate pinten? Misalkan sahriyahnya 600. Niki waline 450 Bu, siapa? Mengke sing 150 sing nutup kula. Dadi anake beres, dhek jek mensubsidi anak yang lain. Masyaallah, semoga barokah. Ora nek sing ngamini to. Ora nek sing cita-cita ngono mulai nek sing ngamini. Sing ngamini mesti pengurus iki. Nek ora pengurus mesti ustate. Nek perlu Pak Bu, berboros-boroslah, berlebih-lebihanlah dalam membiayai pendidikan anakmu. Insya Allah nggak ada yang tabdir dalam hal ini, nggak ada yang sia-sia. Anggap saja itu pintu infak. Bisa jadi secara IQ, maaf anak jenengan pas-pasan, tapi karena didongkrak dengan hartamu, Allah akan banyak memberikan keberkahan. Allahumma amin. Aja kok wis ngenyang-ngenyang, bayarnya telat. Oh agak telat rong sasi kok wis doyak-oyak. Anu kancane ngantek lulus rong lunas lumalan. Satu, yang keempat bi malin. Yang kelima subbatil ustad. Ilmu itu akan bisa diraih dengan berguru kepada seorang ustad. Ilmu kok autodidak Pak Bu, itu rawan penyesat, rawan sesat. Apalagi duwe ilmu kok tidak punya guru. Bahasa sing populer sing viral, ilmu laduni, ngerti laduni? La tanpa duni dengannya. Maksudnya ilmu tanpa belajar, kuwi saka setan. Iya no. Bisa jurus Bruce Lee ya. Ora petuk Bruce Lee. Ternyata apa? Ngipi kepethuk jine Bruce Lee. Loh. Saya punya murid seperti itu, saya nggak ngomong kosong. Dari A sampai Z jurus Bruce Lee dikuasai semua tanpa belajar, randuwe guru. Ternyata dia cuman karo Bruce Lee loh, lewat mimpi kon tuku buku pencak silat jurus Bruce Lee ning toko jalan ini, blok ini, persis bagaimana mimpinya enek, kan toko Mawar blok 12A. Di situ persis enek jual buku jurus Bruce Lee. Ketika sampai di rumah, pendak malam Jumat Bruce Lee ini teko ngajari Pak Bu. Baru itu terus dibuka. Engko bengi malam Jumat ngajari buka. Hanya dia menguasai seluruh jurusnya Bruce Lee tanpa belajar. Kuwi ladunhi, kuwi sesat. Guru pencak silat loh. Apalagi ilmu agama. Mula oke, sing ngomong entuk wahyu, sing ngomong entuk moni malaikat. Kenapa? Dia ndak punya guru, sesat Pak Bu. Jadi ilmu yang sahih bisa riyah, bisa diraih bisuh batil ustad. Jadi belajar karo ustad. Dan ustadnya ragu cukup cici. Itu yang kelima. Yang keenam, tuluz zaman, bituliz zaman, waktu yang sangat panjang. Tapi ilmu itu tidak bisa ekspres, ilmu nggak bisa instan. Biasanya ilmu yang ekspres instan itu nanti juga nggak apa, nggak awet, nggak awet. Diulang-ulang dalam waktu yang panjang, baik itu ilmu Al-Quran atau ilmu yang lain. Bayangkan anak bapak ibu di Al-Islam ini aja kalau dihitung dari KB berapa tahun Pak? 1 tahun. TK IT 2 tahun. Sudah 3 tahun. Terus SD IT 6 tahun. Berarti 9 tahun. Masya Allah 9 tahun Pak Bu. Nek jenengan dari KB sampai SD IT di sini anakmu 9 tahun yang Al-Islam. Ini bukan waktu yang singkat, waktu yang sangat panjang. Ini ibaratnya baru peletakan dasar-dasar ilmu kepada anak-anak penjenengan. Dan itu nanti masih dibutuhkan
waktu yang lebih panjang lagi. Dan bahkan untuk mendapatkan ilmu Allah dalam Islam ini tidak terbatas umur. Betul? Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai lahdi lahat. Lahat itu apa? Mati. Jadi mencari ilmu itu tuluz zaman, bituliz zaman, waktu yang sangat panjang sampai tidak terbatas. Jadi Bapak Ibu, tidak ada istilah mencari ilmu itu terlambat. Walaupun telat tok tatat, wis tuwek nek kon ngapalke Al-Qur'an iku wis angel. Enggak ada terlambat dalam hal belajar ilmu agama. Ataupun juga belajar ilmu selain ilmu agama. Lah, kadang kita itu terbalik Bapak Ibu, asumsi kita terbalik, pelengkap-pelengkap itu yang kita utamakan, ilmu yang pokok malah kita lupakan. Apa itu? Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ilmu masalah warisan. Ini yang pokok. Yang pelengkap-pelengkapnya masalah skill. Dalamnya ada pertanian, ada wirausaha atau agrobis, ada perekonomian, teknologi dan sebagainya. Itu maaf, itu sing do diuber-uber. Nek sinau ngono ki ra rumangsa telat lho. Ra rumangsa telat. Wis tuwek-tuwek sing ngeneke kursus masak, kudune isin. Ya Bu ya? Bu, masa wis tuwek kok cik kursus gawe kue bolu. Lah ndek mbeni ngopo? Wis tuwek kok kursus gawe kue bolu. Lho, isin ora? Isin betul? Isin ora? Boten. Kenapa jenengan kok malu ketika belajar menghafalkan Al-Qur'an? Lah kula pun ngapalke bola-bali lah apal-apal lho, tak. Lah kebaikan jenengan ki ra apal-apal kuwi kok. Jadi rapal ngapalke meneh, rapal ngapalke meneh. Itu kebaikan di dalamnya. Tapi nek apal terus bar, lah kuwi malah elek. Betul? Rumangsa apal terus uwis, akhirnya dadi rapal, betul? Rapal belajar meneh, rapal ngapalke meneh, rapal itu kebaikane ning kono kuwi, ora apal-apal. Ngapalke kan gak ben rapal-apal. Lah mang amal soleh saya di situ, ora apal. Mumet mboten? Loh, untuk urusan agama kenapa ngomong telat? Kenapa ngomong wis tuwek? Sementara urusan ilmu pelengkap kok awake dirandisin. Mosok wis tuwek-tuwek akeh sinau peternakan, wis tuwek-tuwek akeh sinau masak, kudune isin. Ini ada 6 hal mungkin jenengan motivasi. Karena apa? Anak jenengan itu menjadi tanggung jawab jenengan. Lah, Bapak, Ibu, guru, asatidah sing ten lembaga pendidikan Al-Islam ini, maaf bahasane dibalik, hanya membantu penjenengan. Nah, hanya membantu penjenengan, dititipke dari pagi sampai siang. Bar niku tanggung jawab penjenengan sepenuhnya, Pak Bu. Ojo sebaliknya. Wis rumangsa sekolah keneng Al-Islam, anake nakal dikei SP. SP apa? Surat panggilan. Ya, untuk komunikasi. Pak, ini anak Bapak kok anu nakal ya, Pak. Lah Ustadz gimana cara didik di sekolahan? Loh. Aku tahu loh, Ustadz mumet ngono ki ngomong ning aku. Saya itu pusing kok, Tat. Lah ngopo? Masa dijak komunikasi apik-apik, anake nakal malah sing disalahke Ustadz. Lah Ustadz gimana didiknya di sekolahan? Kok anak saya jadi seperti itu? Loh malahan coba. Iki anake sapa? Anake sapa? Ada lagi sing nitip anak neng pondok, rumasane pondok iki bengkel. Kau omah rusak karepe neng pondok dadi apik. Karepe ning apa pondok dadi bengkel. Mula ya sering nganu, pondok itu nggo ancaman. Ayo ora gelem sinau, sebab sekolah neng pondok kowe lho. Ya Allah, Pak Bu. Iki jan anu pondok nggo bengkel tenan, ucah bubrah-bubrah cah nakal-nakal ngono kuwi. Akhirnya begitu anak neng pondok wis ora rewelan, ora ditilik, ora nangis, ini malah bangga. Anak saya sudah dewasa Tat, neng pondok ngantek lulus lho Tat, ra tak tiliki, wis ra rewelan blas. Oh, iki wong tua ora sadar iki. Kowe kira dianggep Pak ya karo anakmu tak ngono gitu. Dia sudah nganggep kehilangan Pak Mbok ngono lho, wis diganti ustaz karo ustadzah. Mereka begitu damai di pondoknya dengan ustaz dan ustadzahnya. Sampai liburan ra gelem mulih coba. Kamu nggak pulang toh? Enggak. Kenapa? Ngapain pulang di rumah bikin pusing? Loh. Nang omah malah mumet.
Dadi dhek kerasan neng pondok. Kaya ngene kok wong tuane bangga. Walah, sadar ya Pak ya, kowe ki ra dianggep Pak karo anakmu ngono kuwi. Kudune iki to, wong tuwa nek dianggep Pak karo anake ning pondok sesasi ra ditiliki, telepon nangis. Abi, aku ora mbok tiliki piye, Bi? Kancaku ditiliki. Aja nesu cengeng. Gede ning pondok cek nungah nangis. Itu bukan cengeng. Bersyukurlah Pak Bu, jenengan cek dibutuhke anakmu ngono lho. Paham nggih? Anakmu ra mbok tiliki sesasi, ra mbok kiriman sesasi, nangis-nangis, ora anakmu cengeng. Ora anakmu gembeng, tapi kamu masih dianggap dia masih rindu dengan bapak dan ibunya lho. Seneng ora ngono kuwi? Ora kok, ya Allah, mama stres ngene iki. Angger telepon nangis, ya Allah, ya Allah. Kita ini lupa jati diri seorang tua. Bapak Ibu, monggo jadikan pertimbangan. Memang pendidikan itu, ilmu itu butuh tulus zaman, waktu yang panjang. Jangan bayangin, lulus SDIT saja 9 tahun waktu yang dibutuhkan. Demikian Bapak Ibu, semoga sedikit ini menjadi inspirasi kula panjenengan, menjadi semangat kita bahwa anak-anak kita itu amanah dari Allah, besok akan dimintai tanggung jawab. Apa yang sudah kau berikan kepada anak-anakmu, kita seharusnya besok bisa bangga di depan Allah. Ya Allah, aku berikan terbaik untuk anak-anakku, aku pilihkan sekolah terbaik untuk anak-anakku, dan aku berikan biaya terbaik untuk sekolahan pendidikan anak-anakku, dan aku berikan pelayanan terbaik kepada anak-anakku agar dia berada selalu dalam fitrahmu. Masya Allah, sukses dunia akhirat. Allahumma amin. Demikian, semoga sedikit ini membawa manfaat yang banyak. Kalau ada salahnya dari saya pribadi, ada benar dari Allah Azza wa Jalla, aku lupa lihada. Astagfirullahaladzim, innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.